Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel Andri Bayu. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat siang dari garasi PO New Santika di Ngabul, Jepara ya teman-teman. Ini sekitar jam 2:15 menit. Ini aku sedang berada di garasinya PO New Santika di Ngabul, di daerah Jepara teman-teman. Nah, sore hari ini hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Ini malam Senin teman-teman, aku bakalan pulang kembali ke barat ikut PO New Santika. Nah, jadi untuk malam Senin kali ini aku pengen nyobain lagi unit yang satu ini nih, DC5 ya. Karena waktu itu kita ikut tapi belum puas. Nah, kali ini kita ikut lagi nih bareng DC5 yang pink ini teman-teman. Nanti turun di Cikarang ya. Tapi kita start awalnya dari awal unit ini, yaitu dari Ngabul sini. Dan nanti kita ikut ngelangsir ke Jepara kalau nggak salah. Nanti ya sekitar jam 3-an lah teman-teman. Nah, nanti yang bawa ini driver pinggirnya Pak Munib. Nah, untuk Mas Agusnya nanti naik dari Semarang ya, karena beliau lagi pulang ke Salatiga teman-teman. Dan untuk krunya masih sama, nanti itu ada CEO drivernya Mas Supri, driver pinggirnya Pak Munib, sama driver tengahnya nanti Mas Agus. Nah, ini kondisi di garasi Ngabul sepi teman-teman. Karena kalau yang di Ngabul sini itu udah nggak rame ya. Karena garasi pusatnya itu kalau nggak salah udah pindah di Papringan di Kudus. Nah, ini bisnya udah persiapan buat langsiran nanti ke Jepara, terus masuk ke terminal Kudus. Ini juga Pak Munibnya belum kelihatan. Baru Mas Supri aja, CEO drivernya. Karena tadi bisnya ini parkir di sini kemarin sore itu dari barat, dari Polres ya. Tadi parkir di garasi Ngabul sini, terus dicuci di belakang sini tadi bareng sama unit SE nya tuh. Tapi yang SE nya udah berangkat duluan, kayaknya juga ngelangsir sih. Nah, oke, gimana keseruannya kita revisi bareng DC5 pink ini? Pokoknya simak dan tonton terus video tripnya sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip-skip pokoknya. Kita perdana main ke Jepara sekaligus naik PO New Santika dari start awalnya, yaitu dari garasi Ngabul, Jepara. Oke, sip. Nah, untuk kondisi di Jepara, cuaca siang hari ini cukup cerah teman-teman. Tadi sih sempat hujan ya, seger tadi, agak siangan tadi jam 11, jam 12-an itu tadi sempat hujan. Terus ini udah panas lagi nih teman-teman, cerah ya, tapi di sana itu mendung. Nah, ini kondisi garasinya udah tampak sepi teman-teman. Cuman kalau mau naik dari sini juga bisa, masih melayani tiketnya ya. Dan itu kantornya ada di sana. Tuh. Masih melayani untuk tiket ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau naik PO New Santika dari garasi Ngabul ini masih melayani kok untuk tiketnya. Nah, ini yang terparkir cuma DC1, DC5 aja teman-teman. DC1 kan yang warna hijau ya, maaf. Nah, nggak jauh dari sini, itu di sebelah kiri sana, ini keluar ya sekitar 100 meter, itu ada garasinya PO Sahalah teman-teman. Sahalah Berkah Safar ya, garasinya nggak jauh dari garasi Ngabulnya PO New Santika ini. Ya 100 meteran lah teman-teman, depan pasar Duren situ tuh, depan pasar Duren Jepara situ. Nah, dan ini unit kita yang bakalan mengantarkan ke Cikarang ya teman-teman. Aku ngerevisi sengaja ikut unit ini lagi karena kan waktu kemarin itu unitnya lagi kurang fit ya teman-teman, lagi trouble. Terus di rumah makan kan sempat dibenerin tuh, cuman nggak maksimal. Jadi sampai Jakarta kita ya dalam keadaan unitnya kurang sehat lah, dalam keadaan trouble ya teman-teman. Nah, kali ini unitnya udah sehat kembali, udah di remap pulang kemarin kata Mas Agus. Terus kemarin juga aku udah WA-an, katanya Mas Agus malam ini berangkat. Alhamdulillah bisa ikut DC5. Karena dadakan ya mau nggak mau aku tetap duduknya di DCB karena seatnya udah full seat teman-teman. Karena malam Senin kalau Muria Raya itu pasti rame ya. Nanti lihat sendiri di Terminal Jati Kudus itu udah pasti rame banget unit-unit yang masuk. Nah, ya kalau dadakan sih resikonya begitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngerasain nanti sebentar lah untuk seat sleepernya dari sini mungkin sampai ke Jepara, atau enggak dari sini sampai Kudus nanti teman-teman. Nah, dan untuk tiketnya aku seperti biasa kalau naik New Santika aku langganan sama Pak Sumari di Terminal Kudus teman-teman. Nanti aku naik dari sini terus ikut ngelangsir ke Jepara mungkin, terus nanti di Kudusnya baru ambil tiket di Pak Sumari ya.
Untuk harga tiketnya tetap sama 350.000 teman-teman. Udah dapat snack sama servis makan nanti di rumah makan Bukit Indah di Gringsing, Kabupaten Batang. Nah ini mungkin sebentar lagi lah, lagi nungguin Pak Munibnya datang. Terus ini juga persiapan naikin snack. Unitnya cakep banget teman-teman. Warna pink ya. Kemarin kita nggak tuntas sih untuk reviewnya karena kan kondisinya malam juga ya. Nah kalau di sini kita bisa kelihatan banget semuanya tuh. First class kompartemen. Jadi kalau unit Santika DC5 ini yang first class kompartemen itu ada 2 apa 4 seat ya. Coba nanti kita masuk ke dalam deh. Ini lagi dirapiin sama Mas Supri soalnya. Nanti kalau udah selesai baru kita nge-review ke dalam. Total keseluruhan seatnya 22 seat teman-teman. Waktu itu kita udah nyobain yang seat di sleepernya sebentar ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita ngerasain seat sleepernya dari DC5 ini. Nah itu ada Mujijaya yang terbaru. Arah ke Kudus. Nah ini untuk tampilan loketnya ya teman-teman. Untuk kantornya garasi Ngabul, garasinya New Santika ini. Kalau mau beli tiket bisa di loket sini nih teman-teman, di kantor ini. Nah ini udah ada disediain tempat duduk untuk nunggu bisnya datang nih. Bisa duduk-duduk dulu di sini sambil nunggu bisnya masuk ya. Sambil nunggu bisnya masuk ke garasi. Atau yang penumpang transitan ini bisa nunggu di sini. Nah ini juga udah disediain minuman gratis, silahkan ambil ya teman-teman. Udah ada showcase-nya juga. Terpantau garasinya sepi sih. Tuh, nggak ada penumpang. Paling ya aku doang dari sini nanti ikut ini DC5 ini teman-teman. Nah setauku sih kalau untuk daerah Jepara sini, kalau untuk garasi bis Muryaan itu ya Santika, Sahala, Bejau sama Mujijaya ya teman-teman. Mungkin kalau ada lagi apa ya? Mungkin itu aja sih ya. Kalau kayak Haryanto, Berlian Jaya kan di Kudus teman-teman. Kalau Haryanto kan di Ngembal Kulon itu ya. Kalau Berlian Jaya aku kurang paham ya. Nah cuman Santika udah punya garasi baru yaitu di Papringan, di Kudus. Jadi kalau ada unit maintenance, ada unit butuh spare part itu ke sana. Udah nggak di sini lagi ya. Karena garasi pusatnya itu sekarang di Papringan sana teman-teman. Cuman ini tumben-tumbenan ini parkir di Ngabul DC5. Warnanya cakep banget. Warna pink, ada liverinya itu kayak tribal gitu. Terus warna liverinya itu pink muda, ada yang ungu tua sama warna putih. Terus tulisan New Santika-nya ini warna putih. Peleknya udah pakai Ragnar atau Alcoa ini ya. Terus udah pakai tutup yang itu mahal itu teman-teman harganya itu, sama ringnya ini yang chrome. Cakep ini. Keren. Terus kepetnya ada tulisannya DC5. Dari Teguh Stiker ya, pakai body Jetbus 5 ya ini teman-teman. Mantap, gagah banget. Warna pink lagi ya, lucu. Oke teman-teman, ini mumpung belum ada penumpangnya, bisa udah bersih, kita review dulu. Nah, wah, unitnya mewah banget teman-teman tuh. Keren ya. Kalau sleepernya dari Adiputro itu mantep. Wah, ternyata yang kompartemen kelas ini ada 4 sih teman-teman. Di atas sama di bawah ya. Di kanan kiri. Nah, ini yang nomor berapa ya ini? Nggak ada tulisannya ini. Oh, ini yang 1A, 1B bawah. Ini yang 1C teman-teman atas ini ya. Yang 1D-nya di bawah. Dan ini kalau yang ke atas itu naiknya lewat tangga sini teman-teman. Nah jadi kalau yang mau naik sleeper itu alas kakinya wajib dilepas ya teman-teman. Karena di sini tuh wajib bersih. Nah untuk rak sepatunya bisa ditaruh di sini nih. Ada tulisannya rak sepatu. Terus juga ada tulisannya first class compartment. Ini kelas tertingginya ini. Nah kalau ini tuh bedanya sama yang sleeper yang biasa ini. Itu tuh pintunya ini pakai sliding door gini teman-teman. Nah itu ya. Pakai yang model sliding door gini nih.
Nah terus ini seatnya sama sih semua, pakai seat model sleeper gini. Total semua ada 22 seat. Kalau yang kompartemen ini cuman 4 seat. Di barisan kanan 2 seat atas bawah, di kiri 2 seat atas bawah. Iya. Tuh, udah ada avot, AC, port USB, guling. Terus seatnya nyaman banget ini, full tiduran sampai poris. Mantap. Kursinya, seatnya juga empuk. Pol empuknya. Kita tutup dulu teman-teman. Terus ini udah ada lampu penerangan ya, parfum. Terus unitnya bersekat, pakai pintu sekat teman-teman. Pintu sekatnya tapi full ke bawah itu kaca. Tuh. Ada tulisannya juga, maaf alas kaki mohon dilepas. Dan dilarang untuk mengecas powerbank, laptop dan kamera, hanya untuk ngecas HP aja. Nah, dari Adiputro. Terus ini apa tambahan apa ini ya? Terus ini model pintunya juga lumayan, sliding doornya ini. Sini tangga, rak sepatu, di setiap seatnya juga udah ada raknya itu teman-teman. Nah, tempat sampah udah disediakan. Terus di kabinnya ini pakai rumput sintetis kayak di lapangan futsal gitu loh. Kesannya tuh mewah banget, aku seneng banget kalau ngelihat bis yang kesannya mewah elegan gini teman-teman. Keren sih buat Adiputro ya. Udah kayak hotel kapsul berjalan ya. Nah, ini modelan seatnya. Mantap cuy, nyaman banget. Nih, tebel, seatnya gede banget. Ya, ini untuk sandaran tangannya. Terus ada horden juga, ya kalau mau nutup pandangan kaca atau biar nggak kelihatan orang ini bisa ditutup. Karena ini privat gitu ya teman-teman, biar privat gitulah. Terus ada avot juga, avotnya per seat itu 1 unit. Selimut bed cover ini jelas tebel, nyaman buat di jalan, buat ngereda dinginnya AC. Terus ada guling panjang, ini gulingnya, gulingnya panjang banget. Terus di atas juga ada lampu kabin. Oh, lampunya belum dinyalain berarti. Ini ada lover AC, lampu, port USB. Di sini juga ada port USB teman-teman. Nih ada 1 colokan, sama yang tipe Type C sama apa ini ya, yang tipe kecil gitu kok. Terus cup holder. Ini juga ada horden yang di dekat kaca. Jadi di kaca itu ada horden, di sini di pintu keluarnya ini juga ada hordennya ya. Ini seatnya ini ada tulisannya Santika. Seatnya tebel banget. Aku tuh waktu kemarin nyobain duduk di sini tuh enak, empuk banget teman-teman. Lekuk tubuhnya ini mantep. Terus ada ini yang buat ngerebahin sama negakin seat ya. Nih. Oh, nggak fungsi sih. Nah, pokoknya ini buat negakin, kalau ke atas itu negakin, kalau yang ke bawah ini itu ke ngerebahin gitu ya, turun. Terus kalau yang ini tuh ke atasin gitu biar tegak. Nah, kalau ini kursi pijet nih buat geter gitu, kayak di sini nanti geter-geter gitu loh. Punggungnya yang kerasa teman-teman. Pokoknya mantep deh buat New Santika ya teman-teman. Terus di belakang kita juga udah disediakan toilet. Ini kandang macan buat istirahat kru. Nah, ini toiletnya. Toiletnya bersih. Dan toilet digunakan saat bis berjalan. Hanya untuk buang air kecil, tidak boleh untuk buang air besar. Wangi toiletnya teman-teman, mantap. Digunakan saat bus berjalan aja. Dan ini kandang macan untuk istirahat krunya. Jadi kalau uploadan driver itu driver pinggirnya istirahat di sini, yang driver tengahnya itu yang bertugas ke depan. Tuh. Mantep pol. Nah, kalau untuk tarifnya, tiketnya itu 350.000 ya teman-teman. Untuk yang kelas sleeper ini ya. Ini tujuannya ke Polres, mulai dari Pulau Gebang, terus Grogol, Kalideres, Polres. Nah, Rawamangun juga bisa. Terus nanti Cikarang juga masuk teman-teman. Nah, dulu unit ini tuh putar balik, cuman sekarang udah enggak ya.
Sekarang reguler jalan sore terus, dari timur maupun dari barat itu jalan sore. Jadi udah nggak tektok, udah nggak poris pagi lagi. Jadi tetap jalannya sore sekarang. Sama juga yang itu, yang DC1 yang warna hijau itu juga berangkat pagi. Berangkat sore maksudnya. Udah nggak tektok lagi teman-teman. Oke, mantap ya. Ini kita tinggal nungguin aja bisnya berangkat. Aku tuh sebenarnya pengen nge-review ke depan situ, cuman karena musiknya ini kenceng banget, aku takut kena copyright ya. Apalagi musiknya DJ gini ya, takut kena copyright aku. Nah, untuk unit ini itu pakai sasis Mercedes-Benz OH1626L buatan dari India ya teman-teman. Nah, untuk di depan ini kondisinya sih cukup lega ya. Tapi untuk seatnya depan itu, yang seat CD itu agak terlalu ke bawah. Cuma nanti kalau ada penumpang yang mau duduk di sini lesehan itu bisa, karena ini bersih kok teman-teman kondisinya ya. Nah, kalau yang Mercy India ini loh, perseletnya ini tuh ciri khas banget, ada kayak papannya gitu loh, enggak kayak yang model tongkat ke atas gitu ya. Cuman ini ada kayak papan kotaknya gitu. Tuh. Terus setirnya juga gede banget. Nah, unit ini tuh juga udah remapan dari ASN teman-teman, udah di remap. Cuman nggak ada logo serigalanya ya. Diem-diem aja, yang penting udah spek STD lah gitu. Nah, untuk dari segi kabin sih oke lah ya teman-teman, mantap ya untuk Jetbus 5 ini. Oh ya, untuk unit ini tuh pakai bodi Jetbus 5 Dream Coach. Nah, buatan dari karoseri Adi Putro Malang teman-teman. Untuk kacanya ini yang model double glass, bukan yang single glass. Kalau yang single glass itu Santika juga punya, yang kelas eksekutif 2 unit, sama yang kelas SE nya itu 2 unit yang Jetbus 5 ya. Nah, kita waktu itu udah pernah ikut yang unitnya Pak Ceplek sama Pak Komarianto. Nah, sayang banget lah kita nggak dapet seat belakang karena udah habis, karena malam Senin. 350 coy, saat tiduran full selonjoran, gokil. Ya terpaksa nanti kita duduk di seat andalan kita ya, di seat CDCB teman-teman. Ini ya penampakan seatnya, bantalnya tebel banget, guling modelnya. Ini Mas Suprinya lagi mandi, terus Pak Munibnya juga belum kelihatan. Mungkin sebentar lagi lah beliau datang, terus kita berangkat. Pukul 3 sore bis perlahan meninggalkan garasi Ngabul Jepara teman-teman. Nah, ini driver yang bertugas ada Pak Munib. Beliau ini orangnya ramah teman-teman, enak diajak ngobrol, asik sepanjang perjalanan. Pokoknya bercanda terus kalau sama beliau. Setelah ini kita menuju ke Terminal Jepara untuk mengambil penumpang langsiran ya. Kebetulan bis yang kita naikin ini jatah ngelangsir penumpang teman-teman. Oh ya, terus ada di ganteni Agus. Oh, Mas Agus terus ganteni mau dalu niko. Lah berarti Mas Agus betul dugi rumah makan? Ora, Pol Semarang. Oh, Pol Semarang. Semarang ini lah. Oh, tak gowo. Ini mai Salatiga nggih, nggih. Niki ten terminal Kelet, Pak. Jepara. Oh, Jepara. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, akhirnya perjalanan kita tiba di Terminal Jepara, teman-teman. Ternyata Terminal Jepara ini letaknya di pinggir pantai loh teman-teman. Terminal Jepara ini bisa dibilang pintu gerbang masuk ke Karimun Jawa ya. Karena lokasi Terminal Bus Jepara ini nggak jauh dari Pelabuhan Kartini Jepara ya. Ya kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 kilo sampai 2 km. Nah, jadi apabila teman-teman yang mau berkunjung ke Pulau Karimun Jawa menggunakan transportasi bus, bisa turun di Terminal Jepara, nanti lanjut menggunakan ojek online atau ojek pengkolan, ya kurang lebih tarifnya 20.000 lah untuk sampai di Pelabuhan Kartini Jepara. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya untuk menuju ke Pulau Karimun Jawa, tinggal naik bis turun di Terminal Jepara, kemudian lanjut menggunakan ojek online sampai di Pelabuhan Kartini. Setelah itu nyebrang menuju ke pulau, ya kurang lebih 1-2 jam perjalanan kalau menggunakan kapal motor ekspres. Kalau untuk kapal feri ya kurang lebih 5-6 jam, tergantung cuaca pada hari itu juga ya.
Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di Instagramnya PT Karimun Jawa ya. Oke teman-teman, jam 3:30 ini kita masuk di terminal bus Jepara. Ini kita ambil penumpang langsiran dulu, nanti dibawa ke terminal Kudus. Nah ini kondisi terminal Jepara, ada PO Jaya Utama Patas ini teman-teman yang ke Surabaya Jepara. Terus ada Bandung Express 1 unit. Terus di sini ada Budiman 3E87 Bumiayu Aji Barang Jepara, Bumiayu Aji Barang Tasik kalau nggak salah. Terus ini ada Nusantara, bodi Nusantara Gemilang. NS berapa ini ya? Ini nanti juga kumpul di Kudus semua ini. Nusantara, terus Santika, terus di sana juga ada efisiensi itu yang ke arah Cilacap 2 unit tuh. God Class. Lagi parkir di sana teman-teman. Nggak tahu itu berangkat jam berapa nanti. Dan ini unit kita. Terminalnya sih lumayan gede teman-teman. Tapi bisa yang masuk sedikit ini. Tapi untuk agennya sih ada Bejeu, Gunung Harta yang ke arah Bali ya, ada Barsolid juga. Terus itu ada agennya Surya Bali sama Berlian Jaya. Dan itu agennya Mbak Diah teman-teman, ya agennya Bejeu sama Gunung Harta. Ini kalau aku naik Beju itu biasanya pesan sama Mbak Diah di sini. Terus ada agennya Mansion juga, Kramat Jati, Nusantara, Santika. Ini sementara Budiman masuk Nusantara, terus ada Santika DC5. Gak tahu ini berapa menit ya nunggunya, lama atau sebentar. Oke teman-teman, mumpung masih sepi, ini lagi ngelangsir di Jepara. Coba yuk kita duduk dulu di seatnya ya. Aduh, nyaman pol. Kalau udah masuk di kabin sleeper tuh hawanya pengen langsung full selonjoran sambil tidur teman-teman. Cuman ya karena kita nggak dapat seat belakang, jadi ya mau nggak mau ya duduknya di depan. Ya nggak apa-apa, nyobain lah. Nah, ini lampu interiornya udah dinyalain, warnanya kuning ya teman-teman. Cakep ini motif ininya loh, atasnya ini itu ada lubang-lubangnya gini, kayak bentuk bintang gitu atau bentuk silang. Ini cakep, kayak kesannya estetik gitu. Nah, ini udah ada avotnya cukup lumayan gede juga. Ini selimutnya tebel banget, karena ini bukan seat kita jadi jangan diberantakin ya teman-teman. Nah terus ada speaker di pojokan. Nah, ini ada bantal gulingnya tebel, buat nemenin di jalan lah selama dari Jepara Kudus sampai ke Polres. Nih kalau penumpang Polres ya nyaman banget, tidur bangun-bangun udah nyampe di Polres aja. Ini kita lagi ngelangsir di Jepara. Ya lumayan lama sini kayaknya. Masalahnya penumpangnya aja belum kelihatan kok. Mumpung masih sepi, kita nikmatin sebentar lah ya teman-teman. Ini sekitar jam 3:30 lewat 10 menit. Dan nanti Mas Agusnya itu naik di Terboyo karena dia lagi pulang di Salatiga. Jadi driver pinggirnya ini yang bawa dari Jepara, Pak Munib. Beliau orangnya ramah banget. DC5 itu krunya ramah-ramah, ada Mas Supri, Pak Munib sama Mas Agus. Nah, pokoknya aku kalau naik bis Muria Raya itu nggak pernah kecewa lah. Mau itu Santika, Haryanto, terus Mujijaya atau Berlian, Sahala, itu krunya bener-bener the best lah kalau soal keramahan ya. Nyaman, bisnya juga bis-bis Muria itu bisa diandelin. Apalagi soal waktu, karena kalau di Muria kan kebanyakan solar cor ya. Jadi pasti auto sos semua lah. Mantap. Ini kita rebahan dulu sebentar. Nah, nikmatin seatnya. Nah
ini coba, wah kursi pijatnya aku nyalain. Aduh, enak teman-teman. Jadi ini loh, tuh getar-getar ininya. Nah, enak gitu loh di punggung. Kalau tombolnya udah hijau gini berarti udah on. Kita matiin aja lah. Nah, kalau untuk port USB, info dari Mas Supri tadi yang berfungsi itu yang bawah. Kalau yang atas katanya sih nggak fungsi ya. Nih, yang di sini nggak fungsi. Jadi kalau mau charger Niko DC5 itu yang di bawah sini. Nah, terus kalau teman-teman lagi bawa minum itu bisa ditaruh di sini aja. Ya walaupun nggak ada tempat yang kayak kotak gede itu buat naruh barang atau makanan, tapi ini masih ada tempat buat naruh minuman. Mantap. Ini seatnya warna coklat gini. Sini coba kita, buat sandaran tangan enak banget. Nah, kalau naik DC5 ini nggak bakal kehalang ya, karena kan topinya di atas. Kalau naik yang semalam itu naik Sahalah yang SR2 itu kehalang sama topi, sama selendang. Jadi bener-bener nggak kelihatan di samping kanan itu, nggak bisa ngeliat jalan kita. Ya memang disuruh tidur sih kalau naik sleeper itu, kalau udah di seat yang ketutupan selendang atau stiker gede kayak gitu ya. Oke, sip. Setelah kurang lebih 30 menit menunggu penumpang langsiran, perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah ini kita bakalan kembali menuju ke garasi Ngabul untuk sistem transitan ya, sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju ke terminal Jati Kudus teman-teman. Kalau nggak salah sih tadi penumpang yang naik dari terminal Jepara ini cuma 4 penumpang aja teman-teman. Nah, next time mungkin bisa nih naik bis dari Jakarta, drop langsung terminal Jepara dan nyebrang ke Karimun Jawa nih. Wah, seru juga ya kayaknya. Mungkin bisa kita coba nih lain waktu teman-teman. Anyar Bu. Tapi kan cuma kan nyekel iki lah, jangan cekel dhewe. Cekel dhewe. Aku iso nang kene lho, saya malah karo bocahku dhisik malah ora tau ditungoni nek iso. Ya ora bakal lah. Iki nyakel telepon. Heeh. Kompulan. Ya di backlist kok gede dealer ya Pak. Lah motor setahun udah koklok ya Pak. Wih, ini masuk ke garasi Ngabul kembali, terlihat udah ada bis Santika lainnya yang parkir nih teman-teman. Mungkin 3 unit ini adalah keberangkatan yang start awalnya entah dari Kelet, Sambung Oyot, atau agen-agen di sekitar Jepara ya. Jadi mereka semua berkumpul di garasi Ngabul sini untuk melakukan proses transitan yang pertama sebelum nanti melakukan transitan pusatnya yaitu di Terminal Jati Kudus ya teman-teman. Oh, ini ternyata kita ngelangsirnya balik lagi teman-teman. Jadi dari Jepara, Terminal Jepara tadi masuk garasi Ngabul lagi karena ngambil penumpang Jepara ya. Dan ini udah ada 3 unit yang di garasi Ngabul. Ada SE1, ini kayaknya ke Cilengsi nih, Bogor kalau nggak salah. Terus itu SE4 Parung, yang itu bus 2. Nah, aku nggak apa nih. Kalau SE4 itu ke Parung apa ke Kota Bumi ya? Ini tuh keresnya Hamilton teman-teman, yang SE4 ini. Dulunya ngisi Parung, cuman sekarang kayaknya Kota Bumi deh. Nah, yang ini yang DC1 Kapolres. Jadi tadi penumpangnya yang dari Jepara yang ikut SE tadi langsung pindah ke unitnya masing-masing nih di sini. Nah, unitnya yang Aston Martin cakep banget ini. Ini Aston Martin, Monaco sama Alonso itu. Ini Magenta julukannya. DC5 Pink julukannya Magenta. Ini sekitar jam 4:30 teman-teman. Ini juga penumpangnya tadi udah pada naik. Ini juga ada yang masih nungguin. Jam
kurang 15 kita meninggalkan garasi Ngabul, terus menuju ke Terminal Kudus teman-teman. Ini kita duduk di belakang dulu karena nanti bakalan naikin penumpang di jalan ya. Nanti kalau di depan itu ganggu, karena di belakang masih ada seat kosong, kita duduk di belakang dulu. Ya istirahat dulu lah, karena aku tadi siang tuh belum tidur teman-teman. Nggak bisa tidur ya karena tadi hujan terus panas. Tempatnya juga terbuka banget di garasi. Ya, kita kesempatan tidurnya nanti di sini aja. Nanti kita mungkin maju ke depan kalau udah di Semarang. Kalau nanti seat sininya udah ada yang nempatin ya, nanti kita pindah teman-teman. Nah ini kita menuju ke Terminal Jati Kudus. Kita nikmatin seatnya dulu teman-teman. Ini Tasco ya. Ini ada Avo cuman nggak dinyalain sih. Oh ini bisa nyala teman-teman. Ada logo mobil. Nah ini kita tutup aja karena silau. Ini belum penuh sih, masih ngisi sedikit. Nah nanti katanya sih infonya sampai Kalibanteng penumpangnya itu hampirannya ya. Oke, istirahat dulu lah. Nanti kita turun lagi di Terminal Kudus. Bagi teman-teman yang penasaran mau nyobain naik DC5 dari Nusantika ini, teman-teman bisa naik dari Jepara, Kudus, Demak, Semarang, dan untuk titik penurunannya mulai dari Karawang, Cikarang, Cibitung, Bekasi, Pulau Gebang, Rawamangun, Mangga Besar, Tanjung Priok, Grogol, Kalideres, dan terakhir Terminal Polres Tangerang teman-teman. Ini jam 5:30 kita udah ada di Kudus teman-teman. Ini sebentar lagi kita masuk Terminal Kudus. Itu langitnya cakep banget ya. Tuh, lihat sunset. Cakep banget teman-teman. Mataharinya sih udah nggak kelihatan. Nah ini Avotnya udah nyala teman-teman. Kalau buat hotel film, YouTube, Netflix, terus ada browser. Cuman aku tuh nggak paham cara pakainya ya. Udah biarin aja. Cuman ini berfungsi teman-teman. Coba ini nih, YouTube-nya coba fungsi nggak? Oh nggak ada koneksinya ternyata. Koneksinya nggak ada teman-teman. Nggak ada koneksinya ya ternyata. Ini tadi lumayan lah tidur ya, kurang lebih 50 menitan dari Ngabul tadi. Enak, dingin banget teman-teman AC-nya ini. Ini kalau teman-teman naik DC5 ini, kalau perjalanan malam itu aku saranin pakai jaket deh, atau enggak ini selimutnya dipakai. Dinginnya sumpah minta ampun, dingin banget. Nggak kuat aku kalau dingin kayak gini tuh, pusing rasanya. Kalau yang ini tuh kayaknya nggak bisa ditutup, cuman bisanya cuma dikecilin. Ini lampunya udah nyala tuh, bisa teman-teman buat nerangin cahaya bawah ya. Nah ini untuk port USB nya berfungsi. Ini lagi aku buat ngecas. Bisa kalau yang bawah ya. Kalau yang atas ini kata Mas Supri tadi, kata krunya nggak bisa. Yang bisa itu yang bawah. Nah ini tadi aku juga nyalain kursi pijetnya sebentar, enak banget ya, meskipun kerasa duduk gitu doang, tapi lumayan lah. Ini kita udah ada di Kudus. Ini jam-jamnya bis-bis Muria masuk Terminal Jati Kudus teman-teman. 3 malam Senin ini, jam sebelum maghrib. Nanti lepas Kudus itu habis maghrib pada langsung berangkat menuju ke arah Jakarta. Ini jam 6 kurang 10 menit kita masuk di Terminal Jati Kudus. Nah ini kita tiba di Terminal Kudus. Nanti penumpangnya itu pada ditransit di sini teman-teman.
terminal ini masih kelihatan sepi sih. Itu udah ada, oh itu unitnya Berlian Jaya yang XPO Haryanto Avante. Haryanto masih kosong, belum ada unit yang masuk. Beju juga belum ada, itu baru ada Nusantara. Sahalah juga masih kosong. Oke, parkir di agennya PO Nusantika. Nanti kita ke Pak Sumari dulu untuk ambil tiketnya teman-teman. Oke, alhamdulillah. Cepat ya? Oke. Matur suwun Pak Sumari. Puter-puter cepat. Nggih wau nganu ten ngabul riyen kan kula dari pagi terus ten terminal Jepara mut langsir. Nggih. Nggih, sami-sami. Nah, oke teman-teman. Ini tiketnya udah kita ambil di agennya Pak Sumari. Dapat DC 5, nomor kursinya CD karena malam Senin habis teman-teman. Ini tanggal berangkatnya tanggal 20 hari Minggu. Dan ini untuk kupon makanya nih. Tiketnya sampulan. Ya kayak Santika pada umumnya lah. Nah, ini untuk harga tiketnya 350.000 teman-teman. Berangkat dari agen Kudus Pak Sumari. Berangkatnya jam 6:30 nanti. Oke, mantep. Bersama Pak Sumari, itu nomor HP-nya ya teman-teman. Untuk nomornya tadi bisa di screenshot aja. Agennya ramah banget. Tuh rame kan, Pak Sumari orangnya ramah teman-teman. Ini aku request minta DC 5 langsung bisa diturutin, tapi bangkunya di CD. Mantep. Aku kalau request unit selalu lewat Pak Sumari kalau mau naik Santika. Langganan. Nah, ini di sini ada agennya Beju, terus ada Haryanto. Ini ada Garuda Mas, Mujijaya, Berlian. Itu agennya Pak Sumari Santika. Ini Santika paling gede itu ada Sahalah juga teman-teman. Dan ini bis-bisnya juga udah banyak yang parkir. Ya paling banyak sih Santika. Ini 8A McLaren yang tadi. Terus ada Dogma, DC5, SE4 ya. Pagi besok. Oke, tiket kalau udah aman gini enak ya. Matur suwun buat Pak Sumari. Top. Oke teman-teman, ini jam 6:30 malam. Ini aku habis sholat maghrib. Ngelihat kondisi terminal Jati Kudus udah rame banget teman-teman. Ini ada 4 unit Santika. Ini SE5 Kingdom. Itu yang SE 2.0 Skyline. Terus itu yang warna krem Rahuel. Nah ini Kencana double decker body Avante. Persiapan berangkat ini kayaknya. Terus ini juga Berlian Jaya udah pada masuk. Ada BJ04 Belahan Jiwa teman-teman. Ini Santika rombongannya udah banyak banget. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 teman-teman. 15 unit PO New Santika. Ini Kalinggajaya Ayah berangkat. Nih, Mercy 1626 Rimepan ini teman-teman. Ini SE5 yang bawa RMS Raden Mas Suroso. Nah, ternyata malam hari ini kita liga bareng Mas Mahindra Jati Utama teman-teman. Dia ikut ini nih, ikut unitnya RMS SE5 Kingdom. Nah ini unitnya Beju juga udah masuk 1, 2, 3 unit. Yang satu ini yang JB5 yang ke Merak teman-teman. Ini Bogor yang tronton ini Volvo B berapa ini?
Wamoza B75 teman-teman. Oh ternyata ini tadi kencananya cuman pindah parkir geser. Dan ini BJ01 ada Kenarok. Ini BJ04, parkirannya penuh. Dan itu Haryanto SE masuk teman-teman, 051 Ar-Rozak, Line Pati Kudus Jati Asih, SE Seat 21 teman-teman. Dan itu Kalinggajaya tadi satu udah berangkat, berarti ada 4 unit. Itu yang SEC2 Ataris, yang drivernya Pak Bobok. Itu ada Fokus sama Kirana teman-teman. Kirananya yang sleeper. Ini Kingdom nih teman-teman. Unitnya cakep, lampu kolongnya warna hijau. Ini jam 7:10, persiapan diberangkatkan teman-teman. Nah ini kacanya ngembun, nggak bisa kelihatan. Ini AC-nya bener-bener dingin banget. Lampunya tapi dimatiin sama krone. Ini kita duduk di belakang lagi karena nanti masih banyak naikin penumpang tuh. Masih ada yang kosong, terus kosong tuh belakang, depan juga masih banyak yang kosong teman-teman. Nanti kita naik di seat sleeper ini sampai Semarang. Nanti kalau penumpangnya udah naik baru kita pindah ke depan karena seat kita kan di seat di depan ya. Ini masih ngatur parkir bis-bis yang pada ngalangin di belakang. Terus gantian teman-teman karena malam Senin rame full Terminal Jati Kudus. Kalau malam Senin udah pasti kayak gini. Tuh, kalau malam kabinnya bener-bener cakep banget. Serasa hotel. Oke teman-teman, ini udah berangkat dari Terminal Kudus. Ini nanti hampirannya banyak teman-teman. Mampir di Terminal Demak, terus Buaran, Semarang, terus nanti kalau nggak salah itu masih ambil di mana sih ya, itu Semarang ke sono lagi, itu aku lupa tempatnya, di daerah Mangkang apa ya. Nah, di daerah situlah pokoknya teman-teman. Ini langsung cus menuju ke Terminal Demak. Alhamdulillah unitnya udah gak dut-dutan kayak waktu itu ya. Unitnya udah los, enak. Sementara kita selonjoran dulu. Adem, dingin banget coy. Kabin udah dimatiin, layak untuk tidur. Ini kita dibagiin snack barusan teman-teman sama Mas Supri ya. Ini kita posisi ada di Demak. Ini untuk snacknya isinya ada air mineral pelangi. Seperti biasa kalau kita naik New Santika pasti snacknya itu mineralnya pelangi teman-teman. Nah, terus kita ada makanan kecil seperti klop saluto, ada kacang koro yang dari 2 kelinci, sama osaki ini gandum. Ini ada 3 macam untuk makanannya ya. Ini kemasannya bagus, ada tulisannya PO New Santika. Coba kita buka ya. Ini teman-teman, kacang koro, terus ada saluto. Kayak crackers kriuk, coklat, ada osaki, apa ini ya, rasa karamel, kopi. Ini makanan kayak rasa kopi gitu, terus sama mineralnya pelangi yang 500 ml. Aku suka air ini, seger airnya teman-teman dari pelangi ini. Untuk snacknya 3 macam sama mineralnya 1. Mantap buat ganjel perut ini selama perjalanan ya. Mungkin kita cemilin dulu karena aku lapar banget teman-teman. Tadi mau beli lontong di Kudus itu udah keburu berangkat bisnya. Oke, mantap, terima kasih Mas Supri.
Setelah sampai Kali Banteng, ini kita dibangunin Mas Supri, dipersilahkan untuk maju duduk di depan ya teman-teman. Karena penumpang yang punya seatnya udah persiapan naik di agen Kali Banteng. Ya mungkin untuk video part 1 kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di part kedua, mulai dari masuk tol Trans Jawa hingga ke tujuan kita teman-teman. Oke, mungkin terima kasih yang udah nonton video tripku di part 1 kali ini hingga tuntas. Video trip saya akhiri. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di video part kedua selanjutnya teman-teman.